Sahabat Pondok Kesah Yumi, jumpa lagi dengan saya, host yang belum berganti-ganti. Kita berkesahan nih. Kebetulan di sini ada momen yang cukup kita tunggu-tunggu ya, dari beberapa OPD. Ada yang mewakili dari Kecamatan Sebulu. Kebetulan yang hadir hari ini Pak Camatnya langsung. Nah, Bapak Edi Pahrudin. Beliau kebetulan baru saja diamanahi mengemban suatu amanah yang cukup luar biasa ya di wilayahnya, itu wilayah Kecamatan Sebulu. Dan sebelumnya mungkin tidak terlalu asing juga buat masyarakat Sebulu. Beliau sebelumnya itu ada sekretaris Camat Sebulu ya, yang sekarang naik naik tingkat menjadi Pak Camatnya langsung. Artinya sudah merakyat sekali lah beliau ini untuk di wilayah Kecamatan Sebulu. Dan mungkin kita sapa dulu beliau, Pak Edi Pahrudin. Selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, kan udah kenal segalanya kan? Di sini ada media kami di Pondok Kesah Yumi, Pak Edi Pahrudin. Kebetulan ini bisa menggunakan bahasa nano-nano. Oke, siap. Bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Indonesia. Paling tidak ini memberikan informasi yang mengena untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanagara. Dan media ini mohon izin Mbak, ini kami bisa live atau bisa kami share di YouTube Pondok Kesah Yumi. Deal Pak ya? Deal. Oke. Pak, saya ini kurang pengalaman berkaitan dengan tugas fungsi Bapak tuh di kecamatan. Kira-kira Bapak bisa menjelaskan apa sih fungsi camat di Kutai Kartanagara ini? Baik, terima kasih Bu Yuli telah memberikan kesempatan kepada kami. Alhamdulillah ini sangat luar biasa Bu Yuli ya. Pondok Kesah Ayumi ini dapat menginformasikan kepada warga kita informasi-informasi penting. Ya, dapat kami sampaikan juga bahwa tugas pokok fungsi dan camat ini salah satunya adalah tugasnya yaitu ada menyelenggarakan urusan pemerintah, juga pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, serta menyelenggarakan urusan pelimpahan kewenangan bupati. Oh, kayak itu. Iya. Berarti ini Pak ya, sangat mendukung sekali dalam melaksanakan visi misi Kukar Idamannya ya. Ya, untuk visi misi kita sudah kita buat dalam suatu rencana strategis kecamatan. Semuanya ada semuanya di sana. Ya, termasuk salah satunya ya program pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, semuanya ada di dalam renstra kami yang Sudah kami ada buat. Ya, mudah-mudahan apa yang kami buat itu sangat mendukung pemerintahan kabupaten kita dalam penyelenggaraan visi dan misi Kukar Idaman ini. Iya, alhamdulillah. Iya, berkaitan dengan pelayanan publiknya tadi itu berkaitan dengan mungkin kesejahteraan, pelayanan namanya nih secara administrasi juga Pak ya. Itu mungkin Pak ya? Ya, Atau mungkin di dalam ini pelayanan di dalam ketertibannya mungkin ya Pak ya? ya, semua pelayanan, jenis Semuanya. pelayanan baik itu dalam perizinan maupun dan lainnya. Kita ada namanya kalau di kecamatan itu paten. Paten. Pelayanan administratif terpadu kecamatan. Oh, itu inovasi kah itu ya, Pak? Atau enggak, itu memang standarnya nasional. nasional. Oh iya. Yang ada regulasinya yang mengatur itu, dan juga kita ada terkait dengan Padudes itu di desa. Di desa. Pelayanan terpadu di desa. Nah, semuanya itu mudah-mudahan dengan masuknya amunisi baru ini memberikan energi kepada kecamatan kita dalam pelayanan maupun lainnya. Kira-kira untuk SDM-nya mendukung Pak? Untuk kendala kami mungkin ya terus terang sumber dayanya mungkin perlu dalam hal ini kita adanya peningkatan. Dengan kemajuan teknologi ini ya kami berharap adanya bimbingan teknis maupun diklat dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ini juga didukung oleh pemerintah kita dalam pelaksanaan semuanya pengadaan
sertifikasi dan untuk di kecamatan daerah kami belum Iya. memiliki. Untuk peningkatan kapasitas ASN yang ada Ya, di betul. itu Pak ya. Nah berkaitan dengan ada kedua tadi saya dengar tuh ada pemberdayaan masyarakatnya. Kira-kira ada bergerak di bidang apa Pak? Pemberdayaan Pemberdayaannya masyarakat bentuknya. ini bisa kita komunikasi dengan forum ormas maupun terkait pembangunan. Pembangunan artinya pembangunan untuk pelatihan masyarakatnya. Bisa jadi ibu PKK-nya pelatihan semuanya molas raong. Itu Seraong Mudah-mudahan ya. nanti Nah, kita bisa Iya. mengeksplor pembuatan Hasil seraong. produk-produk yang dibuatkan Pak ya. Ya, mudah-mudahan seperti kami juga ada cowek dari Telihan. Piring dari Telihan. Nah, itu belum kita eksplor. Telihan, piring itu dari Telihan itu kan kayu etam Iya. tuh Pak. Yo, langka-langka tuh Langka. sudah tuh. Itu Berarti ada ya? ada. Nah, mantap bujur 10. Artinya setiap ada pameran tuh beliau diikutkan. Seperti koperasi, perdagangan. Oh, koperasi sudah ada Ya, Pak ya di cuma situ. itu belum terekspor dengan baik. Nah, dengan medianya Pondok Kesa Ayumi mudah-mudahan bisa memberikan informasi seluas-luasnya Pak ya tentang Mudah-mudahan ya artinya semua yang ada di Pondok Kesa Ayumi ini dapat menginformasikan kepada warga kami bahwa banyak potensi-potensi di Kecamatan Sebulu itu yang bisa dieksplor. Ya, mudah-mudahan nantinya akan membangkitkan ekonomi kerakyatan kita. Amin. Iya, artinya untuk kami tuh bersentuhannya di inklusi berdampak sosialnya, betul. ya Pak ya. Nah, kalau yang ada ini tadi ada pembuatan serawong sudah Pak Yo, ada membuat cobek atau cowe menyorang kutai itu dari kayu telihan. Ulin. Ya, ulin ya. Nah, ini langka sebenarnya. Selama ini kan kita lihatnya buat lantai, buat rumah ya, Pak ya, lantai rumah ya, jembatan-jembatan gitu kan. Kayu ini juga terkenal sudah langka sekali, Betul. jarang-jarang kita dapatkan. Tapi itulah bentuk yang diangkat oleh Pak Camat dan jajaran, bagaimana mengangkat khas-khas daerah yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pendapatan, penghasilan di di wilayah Kecamatan Sebulu Pak ya, Ya, khususnya warga Bapak Camat sendiri gitu. Nah, artinya mungkin saja itu kan yang baru bisa terlihat kan Pak Camat ya. Mungkin saja dengan informasi Pak Camat ini banyak nih warga-warga yang punya kemampuan tuh Betul, yang betul. tidak belum terangkat ya Pak Camat ya. Mungkin belum tersentuh atau Belum tersentuh. terlihat Nah, yang tereksplor dengan baik ya. Nantinya ya kita akan membuat suatu tahapan-tahapan yang bisa mengangkat dari iya. Identifikasi ya, mungkin Pak ya, identifikasi ya, ke masyarakat betul. yang memiliki kemampuan. Artinya ada industri warga yang bisa kita angkat menjadikan itu ya Iya. semacam penghasilan lah buat mereka. Penghasilan, Betul. iya benar Pak. Karena kalau dulu orang itu mungkin dilemahkan seperti ini. Kita nih sudah buat capek-capek nanti ngider bahasa orang luar tuh Pak Yo. betul. Mutar keliling harus menjual lio-lio Ya, itu Pak Yo. Wayah nih dah bisa pakai HP Ya. Pak Yo, jualnya Semuanya online. bisa online sekarang. Semuanya bisa online, orang pesan bisa kirim langsung datang di tempat. Ada bahasa gala COD gitu Nah, Pak itu Yo. betul. Datang baru dibayar. Artinya tidak sia-sia lah apa yang kita buat itu. Mungkin di desa etam Pak Yo, Ya. karena dulu tuh menganggap yang etam polah nih biasa-biasa mah itu Ya. bagi kita yang ada di desa itu. Betul. Tapi bagi orang luar itu akan menjadi hal yang luar biasa. Betul. Itulah budaya kita mempertahankan ketradisionalan kita. Nah, gini Pak, kira-kira Pak Camat, saya bisa dikasih ini enggak? Dikasih semacam tanggapan dengan Pondok Kesa Ayumi ini. Kira-kira kemanfaatannya yang spesial buat Pak Camat tuh apa sih? Dengan hadirnya Pak Camat di sini. Iya, iya. Saya sangat mengapresiasi sekali ketika Ibu Yuli ini luar biasa. Pak, Luar sopan biasa. saya. Iya, memang luar biasa. Beliau mempunyai visi yang luar biasa sehingga menciptakan Pondok Kesa Ayumi ini. Nah, dengan adanya Pondok Kesa Ayumi ini mungkin
bisa meningkatkan apa informasi dan merubah mindset kita. Yang jelas ini dapat membantu teman-teman kita semua di kecamatan, di desa tentang informasi tentang arsip. Nah, itu sangat luar biasa. Yang dulunya informasi itu yang kita sangat buruk sehingga menjadi cemerlang seperti ini ya. Ini adalah buah hasil kerja Abang dari Ibu saya Pak, Yuli. merah wajah Luar saya biasa sekali beliau ini. Iya. Artinya dengan adanya Pondok Kesah Ayumi ini kerja sama tim stakeholder Pak. Betul. Termasuk Pak Camat sendiri yang hadir hari ini yang sangat mendukung, itu bagian dari yang mendukung. Siap. Bukan karena siapa saya di sini, tapi karena siapa saya berteman dengan orang-orang baik yang punya mindset dan pemikiran yang luar biasa. Pak Camat, karena ini berbicara Pondok Kesah Ayumi juga berkaitan dengan arsipnya, saya ndak bertanya nih. Siap. Pertanyaan saya pasti kisarannya di tentang kearsipan. Siap. Ya. Tegak mana tanggapan Pak Camat? Selama ini kan kita sudah sama bergerak nih. Ya, betul. Kami juga sudah melakukan pembinaan, juga melakukan pengawasan. Nah, dengan hasil yang Pak Camat terima itu kira-kira seperti apa penilaian Bapak dengan program kerja kami yang ke tempat Bapak, dan apa nih ke depannya yang akan Bapak lakukan setelah melihat hasil audit? Ya, baik para PAN-nya Pondok Kesah Ayumi, bahwa dengan kearsipan ini ya luar biasa. Kita yang dulunya tidak mengetahui bahwa pentingnya arsip ini, sebenarnya sudah beberapa kali dibuat perbub, baru ini yang bisa berjalan. Nah, kita beruntung punya Ibu Yuli ini sehingga dapat mengharumkan nama kabupaten kita yang kedepannya dalam kegiatan arsip di kecamatan. Jujur kami masih perlu bimbingan dan arahan dan petunjuk. Masih banyak sumber daya kami yang belum memahami, sedikit tapi ya kita mencoba merubah pola-pola mindset teman-teman kita di kecamatan untuk merubah arsip itu sangat penting. Arsip itu sangat vital, ketika dibutuhkan kita sudah siap. Nah, jangan lagi kita ditanya arsip itu hilang, terbakar, mencarinya susah. Nah, itu yang kami sangat banggakan terhadap Ibu Yuli ini. Di kecamatan beliau pun sangat apresiasi, dan kami ketika meminta pendampingan, beliau menyiapkan pendampingnya. Nah, ini sangat luar biasa, artinya perlu kita dukung bahwa arsip ini adalah arsip penting. Di mana semua arsip nantinya menjadi dokumen negara yang harus diselamatkan. Ya, mungkin itu Bu Yuli. Luar biasa sekali. Pak Camatnya udah luar biasa nih, artinya cinta arsipnya sudah luar biasa. Pak Camat sudah memahami tentang undang-undangnya dan juga penilaian reformasi birokrasi adalah di pengawasan kearsipan. Artinya Pak Camat juga sudah menjaga jajarannya dari sanksi pidana, ya kan, sanksi administratif, apalagi sudah ada modifikasi perjanjian kinerja yang Pak Bupati keluarkan, Pak ya. Tadinya hanya masuk tentang keuangan, ya Pak ya, sekarang barang. Sekarang arsip harus tata kelola arsip harus B lagi, Pak ya. Itu sangat luar biasa nih. Iya, itu. Artinya kalau pembinaan ya memang sahabat Pondok Kesah Ayumi, kalau pembinaan sudah menjadi tugas dan fungsinya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Tapi bergeraknya suatu perbaikan itu berada di pencipta arsipnya, yaitu di OPD ya. Nah, Pak Camat, saya tuh sudah melihat nilai Pak Camat. Sepertinya di Saprasnya juga Pak Camat sudah adakan ya. Terus SDM-nya Pak Camat juga sudah SK kan saya lihat. Terus juga sepertinya memang yang lebih cepat saya lihat pergerakan itu Pak Camat sudah membuat namanya gedung record centernya ya. Kecamatan Sebulu ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. Artinya kita menyiapkan bahan material yang diperbaikan dan juga yang lainnya. Renovasi, mudah-mudahan Pak, ya? kita doakan ya, kita akan merehab
gedung untuk record center kita. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, karena secara fisik saya sudah ngelihat itunya apa namanya bentuk record center, hanya pemenuhan di dalamnya menyesuaikan betul. dengan ruang-ruangan yang dibutuhkan tuh Pak ya. Betul, betul. Nah, alhamdulillah arahnya sudah luar biasa maju ya, sudah luar biasa pekat. Maksudnya begini, kelihatan sekali sepak terjangnya Pak Camat itu. Saya waktu beliau datang ke sini, beliau bawa sendiri setapnya tuh. Beliau semua ajarkan ini bagaimana, ini seperti apa ini. Beliau tidak mau hanya mendengar saja, kayaknya turun langsung gitu. Sayanya ya harus ekstra juga itu, karena betul, kan antusias Pak Camat kan luar biasa waktu itu kan datangnya. Tapi alhamdulillah Pak ya, lewat diskusi kita itu bisa berjalan dan ditanggapin juga dengan staf-staf Bapak, jajaran Bapak itu di masing-masing seksi Pak ya, waktu itu di kaurnya. Nah, mungkin ke depan ini harapan kami bisa masuk di 10 besar lah. Alhamdulillah, nanti mudah-mudahan Pak ya. Kalau tidak bisa tahun ini mungkin tahun depan, karena continue perbaikan arsipnya. Iya. Kita jengsengi jempol kalau untuk Dinas Kearsipan Perpustakaan. Saya selama ini mungkin waktu itu di bidang masih Pak. Iya, betul. Saya bisa melihat ngintip nilai Bapak. Iya, jadi betul. kalau orang arsip itu tugasnya udah bisa ngintip nih nilai bagaimana birokrasi, reformasi birokrasi yang ada di seluruh OPD itu dari arsipnya Pak. Betul. Bagaimana dia menyelamatkan. Pak Edi Pahrudin, saya tuh ada panggilan akrab kami untuk Kabupaten Kutai Kartanegara nih, Pak Dudut. Ya. Ya kan Pak. Sekarang saya tanya keluarga boleh Pak ya? Iya, boleh. Karena jadi jejak digital hari ini Pak Edi Pahrudin, suatu saat ini waktu kita bicara nih Pak Edi Pahrudin punya anak berapa nih hari ini? Oh iya. Alhamdulillah untuk saat ini saya mempunyai 2 orang putra, 2 orang putri. Alhamdulillah. Ada 4, 1 istri. Oh, iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jejak digital ini akan menjadi peristiwa yang sangat penting suatu saatnya bagi anak cucu kita, bahwa sebelum pernah memiliki seorang Pak Camat yang bernama Edi Pahrudin. Nah, itu anak cucu Bapak juga nanti akan mengenang bapakku ini dulu pernah di mana, pernah bekerja di mana Pak, seperti itu. Inilah yang disebut dengan jejak digital untuk sejarah ke depannya bagi anak cucu. Nanti juga mungkin anak-anak yang baru lahir, mungkin sekarang remaja, besok sudah 15 sampai 20 tahun akan mengilas balik siapa camatnya waktu itu. Terima kasih Pak Edi Pahrudin. Terima kasih Bu Yuli. Ya. Sukses terus dalam menjalankan amanah, sehat terus sekeluarga. Mudah-mudahan kita selalu sinergi di dalam pembangunan Kutai Kartanegara. Terima kasih. Demikian dulu sahabat Pondok Kesa Ayumi. Terima dulu salam dari kami. Salam arsip.